sahabat edukasi, kembali kita bersama dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi. Materi pokok, evolusi. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi. Lalu menjelaskan bukti-bukti atau petunjuk tentang teori evolusi. Selanjutnya, kalian mengetahui tentang asal mula terbentuknya spesies baru. Nah, sahabat edukasi, mari kita dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung bersama Kak Yoharnes, Azka, Mila, dan Nia. Selamat mendengarkan. Guys, kalian bisa gak sih ulangan akhir biologi yang kemarin? Bisa sih, lumayan banyak yang diisi. Iya, kemarin aku juga lumayan banyak yang diisi. Cuman bagian yang evolusi itu susah banget. Iya, materi evolusinya itu susah banget ya. Kalian pada bisa gak sih? Gak bisa. Kemarin cuma ngisi 3 soal doang. Gara-gara gak belajar ini mah. Lah, mending kamu ngisi 3. Aku cuma ngisi 2 yang tentang evolusi. Yang lainnya aja aku isi asal-asalan. Iya, apalagi itu loh yang tentang teori-teori evolusi itu. Setahu aku sih, evolusi itu yang teori Darwin. Hai adik-adik, udah lama ya nunggu kakak? Belum kok, Kak. Ini aja barusan datang. Udah pada mesen makanan belum? Udah kok. Kok kayaknya seru banget. Lagi pada bahas apa? Tadi sih lagi bahas soal UAS, Kak. Bahas yang materi evolusi itu, Kak. Iya tuh, Kak. Bahas yang teori Darwin itu, Kak. Oh iya, aku tahu. Teori Darwin itu bukannya yang dia mengemukakan kalau manusia berasal dari monyet itu ya? Iya, aku juga tahu tuh. Tapi bukannya teori itu dihilangkan ya? Iya betul. Kenapa teori Darwin itu disalahkan? Karena Darwin ini tidak mempunyai basic biologi. Iya Kak, betul tuh. Dia juga hanya membuat teori evolusi berdasarkan observasinya saja, tapi tidak disertai dengan eksperimen ilmiah. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu evolusi? Nia tahu, Kak. Jadi, evolusi itu adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies yang baru. Saya juga tahu nih, Kak. Menurut Lamarck, evolusi adalah bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakter karena pengaruh lingkungan hidupnya. Selain Lamarck, masih banyak juga teori-teori evolusi oleh para ilmuwan terkenal. Ada yang tahu nggak apa teorinya? Ada nih Kak, teori dari Weismann, yaitu perubahan organ tubuh yang disebabkan oleh lingkungan tidak mempengaruhi keturunannya. Ada yang tahu contoh dari teori Weismann nggak? Saya tahu, Kak. Contohnya itu kayak tikus yang tidak ada ekornya. Karena ekornya dipotong, ternyata keturunannya tetap memiliki ekor. Karena tidak ada ekornya adalah penyebab lingkungan. Kak, saya pernah dengar tentang evolusi kimia. Emang evolusi kimia itu apa sih, Kak? Ada yang bisa bantu kakak jawab pertanyaan dari Aska nggak ya? Saya bisa Kak. Jadi, Harold Urey, ahli biokimia Amerika, mencoba mengemukakan hipotesisnya
tentang asal-usul kehidupan pertama atau awal mula itu terjadi. Ia berpendapat bahwa asal-usul kehidupan itu dimulai dari adanya reaksi kimia antara zat-zat organik seperti CH4, H2, NH3, dan H2O. Teori Harold Urey itu dibenarkan atau tidak sih? Teori itu telah dibuktikan kebenarannya oleh ilmuwan yang bernama Stanley Miller. Wah, keren juga ya kamu bisa tahu. Aku aja enggak. Iya dong. Oh iya, aku juga pernah dengar nih tentang teori biogenesis dan abiogenesis. Itu bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak pertanyaan dari Mila ini? Oh, kalau itu mah saya tahu, Kak. Teori biogenesis itu menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Terus kalau teori abiogenesis itu apa? Nah, kalau itu aku tahu. Teori abiogenesis itu kehidupan yang terjadi secara spontan dan berasal dari benda tak hidup. Nah, sudah pada paham ya tentang teori-teori evolusi. Berarti kalau nanti ada ulangan, kalian harus lebih baik dari sebelumnya. Jangan diisi asal-asalan kayak kemarin. Siap, Kak. Sahabat edukasi, evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuklah spesies baru. Menurut Lamarck, evolusi adalah bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakter karena pengaruh lingkungan hidupnya. Teori dari Weismann yaitu perubahan organ-organ tubuh yang disebabkan oleh lingkungan tidak mempengaruhi keturunannya. Harold Urey, ahli biokimia Amerika, mencoba mengungkapkan hipotesisnya tentang asal-usul kehidupan pertama atau awal mula itu terjadi. Ia berpendapat bahwa asal-usul kehidupan itu dimulai dari adanya reaksi kimia antara zat-zat organik seperti metana, hidrogen, nitrit, dan air. Ih, kok Mila lama banget ya pesennya? Kamu udah gak tahan ya pingin makan? Apa sih nih? Kamu kali yang kelaparan. Mana ada kamu kali. Itu udah aku pesen kok. Tunggu aja sih, sabar. Lapar banget ya. Enggak loh. Udah, sambil nunggu makannya datang, kita lanjutkan saja ngobrol tentang evolusinya. Oh iya, Kak. Kita kan tadi habis bahas tentang teori evolusi tuh. Ada gak sih, Kak, bukti-bukti sama petunjuk evolusinya? Nah, bener juga tuh, Kak. Ada nggak sih, Kak, bukti-buktinya? Iya nih kak, masa teorinya banyak tapi gak ada pembuktiannya gitu sih kak? Nia bisa aja. Jelas ada deh bukti-bukti evolusinya. Kakak sebutin aja yang pertama, adanya variasi antar individu dalam suatu keturunan. Lalu yang kedua, itu ada pengaruh penyebaran geografi. Terus adanya homologi organ pada berbagai jenis makhluk hidup. Maaf, Kak. Homologi itu apa ya, Kak? Jadi gini adik-adik, homologi itu organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda, tapi strukturnya sama. Maksud strukturnya sama itu gimana tuh, Kak? Ada yang bisa jawab pertanyaan Mila nggak? Aska bisa nih kak.
Ih, kok Aska sih? Ya kan kamu tahu. Ya udah, aku aja yang jawab deh. Jadi gini, Mil. Struktur yang sama itu disebut struktur homolog. Struktur homolog sendiri itu adalah bagian tubuh yang mirip dengan struktur bagian komparatif spesies lain. Kesamaan ini adalah bukti bahwa kehidupan di bumi memiliki nenek moyang yang sama dengan keragaman spesies telah berkembang dari waktu ke waktu. Oh, gitu ya. Nah, itu Aska tahu. Coba nih kakak mau tanya kalian yang jawab ya. Jadi homologi ini berhubungan dengan analog. Ada yang tahu nggak apa itu analogi? Ya tahu nih Kak. Jadi, analogi itu organ-organ tubuh yang mempunyai struktur yang berbeda tetapi memiliki fungsi-fungsi yang sama. Contohnya aja nih, kayak sayap penguin dan sayap burung. Oh, gitu ya nih. Jadi, analogi itu kebalikannya dari homologi ya? Ya, benar banget Mila. Kalau homologi kan fungsinya berbeda, tapi strukturnya sama. Nah, kalau analogi itu fungsinya yang sama, tapi strukturnya yang berbeda. Nah, sip jawabannya. Oh ya, kakak sampai lupa. Evolusi juga ada mekanismenya. Mau kakak jelasin apa udah pada tahu? Bentar deh Kak. Itu kayaknya makanan kita udah dateng. Nah iya tuh, flyernya udah mau kesini. Oh ya, tadi kakak nanya ya Kak tentang mekanisme evolusi itu. Aska tahu nih Kak, mekanisme evolusi itu menjelaskan bahwa evolusi dapat disebabkan oleh adanya mutasi gen dan seleksi alam pada suatu populasi. Baik, kalau gitu kakak mau tanya lagi nih. Kalau evolusi makhluk hidup terjadi karena apa? Karena adanya variasi genetik dan seleksi alam Kak. Hah? Variasi genetik? Apa sih itu, Mil? Coba Mila jelaskan. Oke Kak, siap. Jadi gini, variasi genetik itu terjadi disebabkan adanya mutasi gen dan rekombinan gen-gen dalam satu keturunan. Ya, betul. Kalian ada yang tahu nggak siapa menemukan hubungan matematika dari frekuensi gen dalam populasi? Waduh Kak, ini Aska tahu ini Kak, cuma namanya susah banget. Siapa sih? Siapa sih Mil? Itu loh Godfrey Harold Hardy. Iya tah? Dia itu ahli matematika Inggris sama ada tuh satu lagi. Dokter yang menemukannya siapa ya, lupa namanya. Siapa Kak namanya Kak? Oh, ya kakak sampai lupa juga. Namanya yang benar tuh Dr. William Wimbeck. Wih, pasti nanti teorinya diambil dari nama mereka semua ya. Yes, betul nih. Nama teorinya itu hukum Hardy-Weinberg. Kalian tahu nggak hukum Hardy-Weinberg itu? Mila tahu nih. Hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen dan genotip dalam suatu populasi akan berada pada keadaan yang tetap atau konstan dari generasi ke generasi jika memenuhi syarat-syaratnya. Wih, ada syarat-syaratnya juga ternyata. Kira-kira syarat-syaratnya itu apa aja sih? Ayo, nih ya. Ya, bantu jawab ya, Kak. Nah, setahunya sih syaratnya itu apabila genotip-genotip yang ada memiliki viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas atau kesuburan yang sama. Lalu, perkawinan antara genotip terjadi secara acak. Terus juga tidak ada mutasi dari gen satu ke gen yang lainnya. Paham nggak maksudnya tadi? Paham kok, paham. Aska paham. Kalau Mila paham nggak? Oh iya, paham kok, Mila paham. Seriusan? Serius, sudah paham. Perlu dijelasin ulang nggak? Gak usah, paham kok. Kalau sudah paham begini, berarti ulang selanjutnya jangan ngisi asal-asalan lagi ya. Siap, Kak. Sahabat edukasi, bukti-bukti evolusi itu meliputi pertama, adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Lalu yang kedua, ada pengaruh penyebaran geografis. Terus, adanya homologi organ pada berbagai jenis makhluk hidup. Homologi itu organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi strukturnya sama. Struktur yang sama itu disebut struktur homolog. Struktur homolog adalah bagian tubuh yang mirip
dengan struktur bagian komparatif spesies lain. Kesamaan ini adalah bukti bahwa kehidupan di bumi memiliki nenek moyang yang sama dengan keragaman spesies telah berkembang dari waktu ke waktu. Ih, kenyang banget loh. Iya nih, habis makan ayam bakar, kenyang banget. Iya nih, aku juga kenyang banget. Nasinya kebanyakan. Ya udah yuk, kita jalan-jalan aja. Mau kemana nih? Mampir aja ke rumah Mila, boleh gak Mil? Ih, ngapain ke rumah aku? Ya udah, kita ke Taman Gajah aja. Guys, kalian pernah gak sih penasaran sama asal mula terbentuknya spesies baru? Iya, aku juga penasaran gitu. Kalian sudah pada kenyang kan? Alhamdulillah, udah kok, Kak. Ya udah, sambil jalan-jalan ke taman, kita obrol lagi tentang evolusi ya adik-adik ya. Iya Kak. Aku mau tanya nih tentang proses pembentukan spesies baru, Kak. Oh, tentang pembentukan spesies ya. Iya, Kak. Jadi, di dalam pembentukan spesies itu ada istilah yang disebut dengan spesiasi. Ada yang tahu nggak apa itu spesiasi? Aska tahu Kak, spesiasi itu adalah proses pembentukan spesies yang baru dan berbeda dari spesies yang sebelumnya. Betul, jawaban Aska. Nah, dalam pembentukan spesies baru itu, agar berhasil harus ada proses yang disebut dengan isolasi. Ada yang tahu nggak kenapa harus ada namanya proses isolasi? Nia tahu nih Kak, karena isolasi itu yang mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi Kak. Terus, Kak, ada gak sih faktor yang mempengaruhi pembentukan spesies baru itu? Tentu saja ada Mil. Faktornya itu ada isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Isolasi geografi, itu yang gimana sih Kak? Isolasi geografi itu maksudnya spesies yang berada dalam satu populasi tidak dapat melakukan perkawinan karena dipisahkan oleh faktor geografi atau kondisi alam. Lalu, maksud dari isolasi reproduksi itu apa Kak? Mila bantu jawab ya, Kak. Ya, silakan Mil. Isolasi reproduksi itu maksudnya spesies yang berada dalam suatu populasi berkumpul dalam satu tempat yang memungkinkan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan makanan, tempat, atau pasangan. Nah, karena adanya kompetisi ini bisa menghasilkan kompetisi saling kawin. Benar sekali jawaban dari adik-adik. Tapi biar kakak sempurnain lagi ya jawabannya. Iya, Kak, boleh. Boleh Kak, boleh. Jadi, dalam isolasi reproduksi ada beberapa mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan dalam suatu populasi itu, yaitu isolasi musim, tingkah laku, mekanik, dan gamet. Oh, kalau itu Aska tahu Kak tentang isolasi musim dan tingkah laku. Nia juga tahu loh Kak tentang isolasi mekanik dan gamet itu apa. Oh ya sudah, coba Aska dan Nia jelaskan satu persatu. Siap Kak. Isolasi musim itu maksudnya masa kawin setiap spesies itu berbeda-beda. Sedangkan isolasi tingkah laku itu maksudnya perilaku yang dimiliki setiap spesies berbeda-beda. Terus kalau isolasi mekanik dan gamet itu apa? Masa kamu nggak tahu sih Mil?
Ya kalau aku tahu ya aku nggak nanya. Ya, masa gitu aja kamu nggak tahu sih, Mil? Itu kan udah dipelajarin di awal. Ya udah sini biar aku bantu jawab ya. Kalau menurut aku, isolasi mekanik itu karena adanya perbedaan morfologi alat reproduksi. Sedangkan isolasi gamet itu maksudnya karena adanya perbedaan susunan antar dua gamet. Nah, berarti kalau nanti ada pertanyaan mengenai pembentukan spesies, sudah bisa jawabannya ya. Ya, Siap, Kak. Kak. Ih, udah jam segini nih, udah sore banget. Aku juga capek, pulang yuk. Ih, sabar dong. Aku masih ada yang mau ditanya nih. Is, kamu ini banyak tanya loh. Ya udah sih biarin aja. Emang kamu mau nanya apa, Ska? Nih, aku mau nanya ya. Kak, saya mau tanya nih, Kak. Contoh dari isolasi musim itu apa sih, Kak? Coba, jangan kakak lagi yang jawab. Ada yang bisa bantu nggak? Aska punya tanya. Nia Kak, Nia tahu nih contoh dari isolasi musim. Contohnya itu pada Pinus radiata dan Pinus muricata, keduanya terdapat di beberapa tempat di California dan tergolong simpari. Kedua jenis Pinus tersebut dapat disilangkan, tetapi perkawinan silang ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi di alam. Hal ini disebabkan karena perbedaan masa berbunga Pinus radiata mengalami pematangan bunga pada bulan Februari, sedangkan Pinus muricata mengalami pematangan bunga pada bulan April. Jadi keduanya itu tidak bisa disilangkan gitu, Kak. Oh, gitu ya. Kamu masih mau nanya lagi nggak, Aska? Ada nih satu lagi nih. Itu kan tadi contoh dari isolasi musim. Terus kalau contoh dari isolasi tingkah laku itu apa sih? Ya udah, sinilah aku jawab. Jadi contoh dari isolasi perilaku itu terdapat pada hewan jantan spesies tertentu memiliki pola perilaku yang spesifik dalam menarik, mendekati, dan mengawini pasangannya. Kegagalan perkawinan terjadi karena pasangan merasa asing dengan pola perilaku yang ditunjukkan oleh pasangannya, sehingga terjadi penolakan. Isolasi perilaku juga sangat tergantung pada produksi dan penerimaan stimulus oleh pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda. Jenis stimulus yang dominan untuk mensukseskan perkawinan itu ada stimulus visual dan stimulus adaptif. Masih ada nggak yang mau kamu tanyain? Udah deh, cukup. Serius nggak ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, udah cukup. Udah sore juga. Baik, kalau gitu, karena udah sore, kayaknya sampai di sini aja ya diskusi kita tentang evolusinya. Kakak harap setelah kalian bisa lebih paham tentang evolusi, dan kalau ada ulangan jawabannya nggak asal-asalan lagi ya. Siap, Kak. Sahabat edukasi, asal mula terbentuknya spesies baru itu ada yang namanya spesiasi. Spesiasi sendiri adalah proses pembentukan spesies yang baru dan berbeda dari spesies yang sebelumnya. Dalam pembentukan spesies baru itu, agar berhasil harus ada proses yang disebut isolasi. Karena isolasi itu yang mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Isolasi geografi itu maksudnya spesies yang berada dalam satu populasi tidak dapat melakukan perkawinan karena dipisahkan oleh faktor geografi atau kondisi alam. Sedangkan isolasi reproduksi itu maksudnya spesies yang berada dalam suatu populasi berkumpul dalam satu tempat yang memungkinkan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan makanan, tempat, atau pasangan. Nah, sahabat edukasi, bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik ya? Dan mudah-mudahan pembelajaran ini dapat membantu kegiatan atau proses belajar kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.